Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu cerna dengan baik. Oh iya, pada pertemuan kali ini kita masih pada bab budidaya ternak kesayangan. Masih bersama Ibu pastinya, Bu Malinda. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kamu terapkan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kamu nantinya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana tahapan dalam proses melakukan budidaya ternak kesayangan. Nanti kamu akan mempelajari apa-apa saja nih langkah-langkah yang perlu dilakukan saat kamu ingin melakukan budidaya ternak kesayangan. Dan juga nanti akan diberitahu apa hal-hal yang perlu kamu perhatikan agar proses budidaya ternak kesayangan tersebut dapat berlangsung dengan baik, seperti itu. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap pertama dalam proses budidaya ternak kesayangan yaitu melakukan pemeliharaan kandang, di mana kandang harus dengan rutin dibersihkan untuk menjaga kelembabannya minimal seminggu sekali. Tempat pakan, minum, dan juga lantai juga perlu diperhatikan kebersihannya seperti itu, agar kelembabannya terjaga, kemudian kebersihannya juga terjaga. Kandang yang bersih dan juga nyaman pastinya akan mempengaruhi proses produktivitas dari ternak yang kita jaga, yang kita budidayakan. Yang kedua, merupakan pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pada saat melakukan proses pemilihan bibit ini, bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan sebuah proses budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Nah, seleksi ini kita perlu memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individunya atau setiap hewannya. Kemudian kita perlu memperhatikan penampilan fisik ternaknya, lemahkah, lalu bagaimana dia makan. Jika kira-kira sudah tidak memiliki nafsu makan yang baik, lebih baik jangan dipilih, karena kemungkinan keberhasilannya itu kecil pada saat melakukan budidaya. Kemudian calon yang dipilih itu adalah yang memiliki bentuk tubuh yang seimbang dan juga tidak cacat secara fisik tentunya. Yang ketiga, yaitu pemberian pakan, di mana pakan ini juga merupakan faktor utama dalam penentu keberhasilan dan juga produktivitas ternak. Biaya pakan ini menempati 60% sampai dengan 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Jadi lumayan besar ya biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pakan ini. Nah, pakan yang diberikan juga perlu kita perhatikan karena pastinya akan berbeda-beda pada setiap ternak sesuai dengan jenis ternaknya, umurnya, dan produktivitas ternak itu sendiri. Pemberian pakan juga harus memperhatikan waktunya, memperhatikan jumlah kebutuhan per hewan ternaknya, kemudian cara pemberian pakannya. Pastinya akan berbeda pemberian pakan pada hewan yang masih kecil sampai yang puber, kemudian sampai yang dewasa itu akan berbeda cara pemberian pakannya. Nah, pakan untuk kelinci misalnya, kita harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan ini pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Jadi kita harus lihat nih layu tapi jangan sampai ada bagian yang sudah membusuk dari tumbuhan hijau yang layu itu. Nah, proses pelayuan ini berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan juga diare pada kelinci. Pakan tambahan atau konsentrat itu diberikan dalam bentuk pelet atau bekatu yang dicampur dengan sayuran. Itu pun berarti konsentratnya ini sudah ada campuran dengan sayuran seperti itu. Itu merupakan cara pemberian pakan dan contohnya tadi untuk pemberian pakan pada kelinci. Yang keempat yaitu pencegahan hama penyakit. Kesehatan ternak ini mutlak tentunya perlu sekali kita perhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha pada peternakan. Jadi kalau misalnya kesehatannya bagus, tentunya keuntungan yang kita peroleh juga akan besar. Tapi kalau misalnya kesehatannya buruk, ya pastinya akan berpengaruh pada penurunan pendapatan dari hasil usaha peternakan kita, seperti itu. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama juga penyakit ini dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai, dan memenuhi gizi, serta menyingkirkan sesegera mungkin
ternak yang sakit. Jadi kalau misalnya udah ada ternak yang terlihat lemas, kondisinya berbeda dengan yang lain, lebih baik segera dipisahkan agar tidak terjadi penularan seperti itu. Nah, berhubungan dengan kesehatan dan juga pemeliharaan ternak, ini ada beberapa hal yang sangat perlu sekali kita perhatikan dalam proses budidaya ternak kesayangan. Yang pertama, kita harus melihat lahan yang hendak didirikan kandang itu harus bebas dari penyakit menular. Kemudian yang kedua, kandang itu harus kuat, aman dan nyaman, juga bebas dari penyakit. Yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jadi saat sudah dibeli nih, kita bawa pulang, kita periksa lagi bagaimana kesehatannya, ada perubahan atau tidak. Kemudian jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, maka kita bisa dapat segera mengobati ternak yang baru dibeli itu, seperti itu. Kemudian jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Yang kelima, lakukan penyemprotan disinfektan. Yang kelima, lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Jadi, dibersihkan dari hama-hama penyakit lingkungan sekitar kandangnya. Dan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi secara teratur. Jadi harus divaksin juga hewannya, bukan vaksin COVID tapi ya, vaksin memang khusus hewan agar terhindar dari hama dan juga penyakit seperti itu. Nah, ini kita bakalan coba bahas sedikit contoh budidaya ternak kesayangan. Di sini ada budidaya ternak kelinci dan juga budidaya ternak untuk hamster seperti itu. Kita bakalan coba pelajari, kita lihat dari contoh-contoh yang akan dibahas pada pertemuan. Yang pertama, kita mencoba untuk membudidayakan kelinci. Kalian pastinya sudah tahu ya, tadi kita sudah bahas berbagai jenis ternak kesayangan yang dapat dibudidayakan. Kalau di daerahmu kira-kira biasanya budidaya apa nih? Terus jenis ternak kesayangan apa nih kira-kira yang cocok dibudidayakan di lingkungan sekitar kamu? Nah, nanti kamu coba deh melakukan observasi. Kamu coba amati dulu sebelum masuk ke dalam tugas nih, kamu coba amati dulu bagaimana melakukan pembudidayaan ternak kesayangan di daerah sekitar kamu. Mungkin ada yang punya ternak, coba kamu perhatikan. Lalu kalau misalnya kamu punya keberanian lebih, kamu bolehlah cari tahu, mau wawancarai ke sana bagaimana cara melakukan budidaya itu. Ini kita mau membahas tentang budidaya kelinci, dimana pada saat melakukan pembudidayaan kelinci ini, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, yang pertama itu menentukan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan, berarti udah tentu ya kelinci tadi ya. Yang kedua, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan, karena kandang ini kan benar-benar punya fungsi utama juga sebagai tempat tinggal dari hewan yang akan kita budidayakan. Yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya, kapan kita akan melakukan kegiatan budidaya. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan juga bahan. Kita berarti sudah harus tahu dulu nih alat-alat apa aja yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk melakukan budidaya ternak ini. Dan yang kelima adalah menentukan tugas individu. Maksudnya di sini kamu harus tahu nih tugas harian kamu bagaimana dalam melakukan budidaya dari ternak ini, seperti itu. Bahan yang diperlukan untuk melakukan budidaya kelinci tentunya adalah kelinci yang masih berumur 35-60 hari. Yang kedua, kita harus perlu menyiapkan pakan hijauan dan juga konsentrat. Kemudian perlu menyiapkan obat-obatan khusus hewan pastinya dan fokus pada kelinci. Yang keempat, menyiapkan vitamin dan juga probiotik untuk kelinci. Nah, sedangkan alat-alatnya yang kita perlukan, yang pertama itu ada timbangan, tempat pakan, tempat minum, juga pembersih kotoran. Ini yang harus kita lakukan, pertama itu siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara. Nah, kelinci berukuran rata-rata 3,6 kg atau lebih. Nah, membutuhkan kandang dengan panjang kurang lebih 1,2 meter, lebar 0,6 meter, dan tinggi 0,6 meter. Kelinci ini harus bisa berbaring dan meregangkan diri dengan nyaman, dan masih ada ruang untuk meletakkan tempat pakannya, juga tempat kotorannya, seperti itu.
Nah, yang kedua, memberikan pakan 2 kali sehari, yaitu pagi hari pada pukul 8.30 dan sore hari pada pukul 13.30, siang hari lah ya. Nah, jumlahnya tidak terbatas pastinya dan harus kita ganti secara rutin. Supaya kalau misal kira-kira sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, berarti harus sudah diganti seperti itu. Yang tadi perlu diperhatikan untuk pemberian pakan pada kelinci ini, kita perlu memberikan pakan yang sudah layu tapi tidak busuk seperti itu. Yang ketiga, pisahkan kelinci jantan dan kelinci betina ketika sudah memasuki masa puber atau siap kawin. Masukkan ke dalam kandang satu persatu. Umur betina siap kawin itu 5-6 bulan dan umur jantan siap kawin itu 6-7 bulan. Kawin alam dilakukan dengan membawa kelinci betina ke kandang kelinci jantan nantinya jika memang sudah siap dilakukan reproduksi seperti itu. Itu adalah proses untuk budidaya kelinci. Dan yang kedua kita coba bahas yang kedua ini kita coba bahas bagaimana caranya membudidayakan hamster. Yang pertama tentunya kita masuk pada tahap perencanaan. Pasti kalian juga sudah mengetahui bahwasanya hamster itu merupakan binatang penggerak yang disukai anak-anak ya, karena bentuknya yang mini, gerakannya tapi lincah, dan tingkahnya juga lucu. Nah, bentuk yang mini ini membuat hamster mudah untuk dibawa kemana-mana dan tidak memerlukan kandang yang terlalu besar untuk melakukan perawatan. Hamster bisa dipelihara dan dibudidayakan dengan sangat mudah. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kamu perhatikan jika ingin melakukan budidaya hamster. Bahan-bahannya tentunya yang kita ketahui yaitu kita perlu hamster yang sehat, obat-obatan dan juga pakan. Sedangkan peralatannya yang diperlukan yang pertama itu kandang hamster. Nah, jenis kandang hamster yang paling umum adalah kandang plastik, kandang kawat, kandang akuarium, kandang baja, dan kandang buatan sendiri. Semua jenis kandang tersebut punya kelebihan dan kekurangan pastinya. Namun, yang paling penting adalah dapat membuat hamster itu merasa nyaman, dapat memfasilitasi hamster yang suka berlarian, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan bebas dari gangguan hewan peliharaan lain seperti anjing dan juga kucing. Yang kedua adalah alas kandang, di mana alas kandang ini merupakan penutup lantai yang diperlukan untuk menyerap air seni hamster dan membuat hamster merasa lebih nyaman. Lantai kandang hamster ini dapat menggunakan serbuk kayu yang kasar dan tidak terlalu halus dan juga sekam padi seperti itu. Keuntungan menggunakan serbuk kayu yang pertama itu berfungsi dengan sebagai alas kandang agar hamster bisa lebih nyaman dan juga empuk, sebagai penghangat bagi hamster terutama saat udara sedang dingin, sebagai bahan untuk membuat sarang, sebagai penyerap kelembaban yang sangat berguna untuk menyerap air seni, sebagai tempat menaruh bayi hamster ketika hamster tersebut sudah melahirkan seperti itu. Serbuk kayu ini selain serbuk kayu, kita juga bisa menggunakan jeolit sebagai alas kandang hamster. Campuran jeolit di dasar kandang dan menutupnya dengan menggunakan sedotan kayu bisa menyerap cairan jauh lebih baik dibanding hanya menggunakan serbuk kayu saja. Jadi kalau misalnya digabung dengan jeolit, ini penyerapannya akan lebih baik lagi seperti itu. Yang ketiga adalah tempat pakan dan juga tempat minum. Ini sudah umum pastinya ya, kita juga sudah tahu bagaimana bentuk tempat pakan dan tempat minum untuk hamster. Yang keempat adalah mainan dan yang kelima adalah alat kebersihan. Kenapa perlu mainan untuk hamster? Karena memang hamster ini suka berlari ya, berlari-lari. Nah, kita berikan mainan yang seperti roda tuh, nanti hamsternya akan berlari di dalam roda tersebut kayak gitu. Karena memang hobinya dia untuk berlari dan berlari-lari seperti itu. Apalagi di malam hari karena dia kan hewan nokturnal ya. Nah, itu adalah beberapa persiapan sarana produksi yang diperlukan. Selanjutnya masuk pada proses budidaya hamster. Pada saat melakukan budidaya hamster, yang perlu kita lakukan adalah memilih hamsternya. Memilih hamster dengan memperhatikan kesehatannya tentunya dan juga memperhatikan tingkat agresivitas hamster ini sendiri. Hamster yang sehat memiliki telinga yang bersih, anus yang bersih dan kering, perut yang kecil dan juga bulat, dan tidak ada bagian kulit yang botak atau benjolan pada kulit kecuali kelenjar bau pada pahanya yang seringkali dikira sebagai luka atau kudis, padahal itu adalah kelenjar bau. Selain itu, hamster yang sehat juga memiliki mata yang bening dan gigi yang sehat. Tidak tumbuh menumpuk atau melengkung, itu pada hamster yang sehat seperti itu. Nah,
Untuk tingkat agresivitas hamster, pilih hamster yang mudah beradaptasi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku hamster yang suka mengendus ketika memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Sedikit menggigit tangan untuk mengetahui makanan atau bukan. Jadi itu kalau misalnya dia sudah agak menggigit tangan kita lalu mengendus-endus, berarti dia mudah beradaptasi seperti itu. Sebaliknya, jangan pilih hamster yang senang menggigit atau mencakar dengan agresif, dan juga jangan pilih hamster yang sangat penakut. Biasanya hamster yang sangat penakut itu akan berlari dengan cepat, bersembunyi dan gak mau muncul lagi. Itu kalau misalnya hamster yang penakut. Nah, kemudian kita perlu melakukan pengamatan terhadap proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Proses adaptasi ini menempatkan hamster ke dalam kandang yang diberikan penutup berupa kain tipis, tapi terlihat samar dari luar, sehingga hamster dapat menjelajah dengan tenang dan juga nyaman di dalam rumah barunya. Sediakan juga makanan dan air yang segar, juga mainan untuk menjaga aktivitas hamster selama dia beradaptasi seperti itu. Setelah 3 hari proses adaptasi dengan membiarkan hamster sendiri, barulah digabung dengan hamster-hamster lainnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan juga minum. Ini merupakan proses yang penting ya, dimana yang tadi sudah dikatakan bahwa pada saat melakukan budidaya ternak hampir 60-80%-nya itu habis untuk pakan. Nah, hamster diberikan makanan pokok yang dicampur seperti pelet sebagai makanan utama untuk hamster dan dicampur biji-bijian sebagai makanan tambahannya. Sediakan cukup makanan setiap hari untuk hamster agar asupan gizinya terpenuhi. Pemberian makanan dapat dilakukan pada sore hari, jadi sore hari aja. Hamster merupakan hewan penimbun sehingga mereka akan selalu memiliki tempat rahasia untuk menimbun makanan. Gantilah makanan yang ditimbun hamster dengan makanan baru agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, air bersih yang segar juga harus selalu tersedia dalam kandang hamster. Penambahan vitamin ke dalam air minum itu bisa kita lakukan agar berpengaruh baik terhadap hamster itu. Seekor hamster memerlukan akses tetap ke air. Botol air atau dispenser merupakan wadah terbaik karena dapat menjaga kandang tetap kering. Jadi kita perlu memberikan dispenser air aja, jangan dikasih di wadah terbuka seperti itu. Nah, itu dilakukan agar dapat menjaga kesegarannya. Air pada hamster ini perlu diganti setiap hari atau maksimal 3 hari. Jadi kita perlu melakukan penggantian air itu maksimal banget 3 hari, tapi lebih baik lagi kalau setiap harinya diganti airnya. Kemudian perawatan kandang hamster. Pada saat melakukan perawatan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kita tempatkan hamster di dalam bola hamster atau di area bermainnya. Lalu kita gunakan sabun pencuci khusus untuk kandang hewan, kita cuci, kita bilas kandangnya, dikeringkan, kemudian nggak ada lagi sisa larutan pencuci yang menempel pada bagian-bagian kandang. Terus kita ganti alas kandangnya tentunya dengan yang baru agar tidak tidak kotor lah gitu, kebersihannya juga tetap terjaga. Tapi kita perlu campur serbuk kayu yang lama supaya mereka merasa itu memang habitatnya seperti itu. Dan yang kelima adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini tentu penting sekali dalam proses budidaya hamster. Nah, itu adalah beberapa tahapan untuk melakukan budidaya ternak kesayangan, dan tadi sudah diberikan juga 2 contohnya, yaitu ada kelinci dan juga ada hamster. Itu tadi materi yang sudah kita bahas. Semoga ada yang bisa kamu ambil dan bisa kamu terapkan pada saat melakukan proses budidaya. Nah, nanti untuk tugasnya silakan dicek di Classroom-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh hubungi Ibu via Facebook Malinda Hasan atau Instagram @prima, atau di kolom komentar YouTube juga boleh di Malinda Hasan, atau di Twitter @malinda_hs, atau di WhatsApp di 085753657702, atau di Messenger juga boleh dengan nomor yang sama. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.